Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Ramadan dari Prodi PBA kelas C dengan NIM 12120300101. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN. Saya akan menyebutkan jawaban soal yang telah diberikan. Yang pertama, letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama. Keselarasan yang pertama adalah keselarasan agama dan HAM. Yang pertama, HAM sejak awal telah diakui oleh Islam. Namun dalam kosakata Arab ada kata hakko yang diterjemahkan secara tepat sebagai hak atau right. Dan hak asasi manusia yang disebut hukwah al-Islam. Dan yang kedua, HAM berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, sistem HAM mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian pertentangan agama dan HAM. Yang pertama adalah HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik dengan tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam atau dari pandangan barat. Yang kedua, pemaknaan HAM yang berkembang di barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan atau David God. Dan yang ketiga, pemahaman barat dilatar belakangi oleh sekularisme, sedangkan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Itu untuk keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama. Kemudian yang kedua, relasi di antara tiga lembaga, yaitu yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Jawabannya, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut teori triad politik atau pembagian kekuasaan pemerintah menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah legislatif. Legislatif terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian yang kedua adalah eksekutif, terbagi menjadi lembaga, presiden, dan menteri-menteri. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif di dalamnya adalah MA, KY, dan MK. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga, dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan perintah yang menyebabkan pengertian awal UUD dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga. Adapun lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun keadaannya sekarang berbeda. Keadaannya sekarang tidaklah sama, mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sebagai lembaga eksekutif, mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat. Nah, undang-undang dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif. Dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif. Yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu dari lembaga yudikatif. Seperti itulah ketiga lembaga tersebut bekerja untuk mencapai tujuan nasional.
Untuk yang ketiga yaitu apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat Madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Jawabannya, konsep Dawam Raharjo sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut al-khair. Dasar utama masyarakat Madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada satu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam suatu jalinan persaudaraan dengan mengupayakan kebaikan dan cara-cara ma'ruf, dan sikap menghindari yang mungkar itu perlu ditegakkan. Itu yang ada di kota Madani. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu mengenai radikalisme yang terjadi di Indonesia, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Jawabannya adalah upaya mitigasi atau pencegahan radikalisme kepada pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk tim cyber anti radikalisme. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak menjadi prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran-ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, kedamaian, toleran, dan menerima keberagamaan. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya penteguhan radikalisme. Yang kelima, melakukan edukasi masyarakat. Dan yang keenam, pembinaan agama di lembaga pendidikan melalui guru agama untuk mencegah paham radikalisme. Yang ketujuh, bermitra dengan tokoh agama. Bermitra dengan tokoh agama ataupun para ulama, para kiai. Dan yang terakhir, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk UAS PKN ini, dan itu jawaban yang saya jawab atas pertanyaan-pertanyaannya. Syukron. Al-haqqu minallah la khata minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.